para ulama kita yang bersalaman-bersalaman itu sebenarnya ada dalilnya. Yang nggak bersalaman ya juga mereka punya dalil, tidak boleh saling menyalahkan. Yang penting wis jalan aja lah sesuai keyakinannya. Nah, dalam hadis dikatakan, ma min muslimin yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Tidaklah ada dua orang muslim yang saling bertemu kemudian saling bersalaman kecuali dosa-dosa keduanya itu diampuni oleh Allah sebelum berpisah. Ya, salaman. Selama bertemu nggak dilepas, itu dosa-dosanya itu berguguran. Dan dosanya dan yang pahala yang paling besar itu yang nggak melepas duluan. Jadi yang melepas duluan itu dosanya saya kalah, pahalanya kalah dengan yang terus gini. Makanya kalau bisa yuk sampai iqomah gitu ya. Kalau nggak capek ya jangan terlalu berlebihan juga ya. Itu hadis pertama, belum selesai. Hadis yang lain dikatakan, ini masih hadis secara umum, bertemu salaman, assalamualaikum. Bahkan yang mengucapkan terlebih dahulu ucapan salam itu pahalanya lebih besar daripada yang menjawab. Padahal mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Sunnah lebih besar pahalanya daripada wajib. Ini kehebatan salam. Ada hadis yang lain, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min tamamit tahiyyatil akhdhu bil yad. Di antara bentuk penghormatan yang paling sempurna adalah berjabat tangan. Jadi kalau kita berjabat tangan itu salah satu bentuk penghormatan kepada saudara kita. Bahkan hadis yang lain, ini masih hadis-hadis umum, innal muslima idza laqiya akhahul muslim fa akhadha bi yadihi tahattat anhuma dhunubuhuma. Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu dengan saudara muslimnya kemudian keduanya berjabat tangan maka akan gugur dosa-dosanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebagaimana gugurnya daun-daun kering di hari angin bertiup kencang, atau jika tidak maka dosa-dosa keduanya akan diampuni walaupun dosa-dosanya laksana buih di lautan. Makanya ya. Tapi gara-gara ada corona ya, sekarang susah. Cuma gini ya, ya dulu harusnya dimanfaatkan sebaik mungkin kayak gitu itu. Hadis yang lain, an Qatadah radhiyallahu anhu qala qultu li Anasin akanat al-musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Dari Qatadah beliau mengatakan, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah berjabat tangan selalu dilakukan oleh para sahabat? Iya. Jadi para sahabat tiap bertemu itu jabat tangan, meskipun terpisah dengan dinding, cuma agak kelihatan sebentar ketemu, assalamualaikum. Habis masuk toilet keluar, assalamualaikum. Kalau di sini ya capek ya, baru ketemu ke toilet ketemu kamu, ke masjid ketemu kamu, di mana-mana kok ada kamu, bosen kan kalau di kita ya. Nah, ini setiap bertemu selalu salaman. Dalam hadis yang lain dikatakan, an Atha ibni Abi Muslim Abdullah al-Khurasani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasafahu yadhhab al-ghil. Berjabat tanganlah karena berjabat tangan akan menghilangkan kedengkian. Jadi kalau kita berjabat tangan dengan saudara kita itu bisa menghilangkan, bisa mencairkan suasana. Yang dulu mungkin ada iri, dengki dan lain sebagainya, dengan bersalaman, masya Allah tambah akrab. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah memang pernah Rasulullah itu dan sahabat itu bersalaman setelah sholat? Kalau tadi hadis-hadis yang saya sampaikan secara umum, bertemu salaman. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah sholat, apakah memang pernah sahabat itu bersalaman? Nah, ini ternyata ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. An Sayyidina Yazid ibni Aswad radhiyallahu anhu, dari Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu, annahu shalla subha ma'an nabi, bahwa beliau Yazid itu pernah sholat bersama Nabi, sholat berjamaah subuh. Wa qala thumma saran nasu ya'khudhuna biyadihi yamsahuna biha wujuhahum. Lalu setelah sholat para jamaah itu berebut untuk menyalami tangan Nabi, kemudian mereka mengusapkan ke wajahnya masing-masing. Nah, ini dan begitu juga saya menyalami tangan Nabi lalu saya usapkan ke wajahnya. Ternyata pernah terjadi di saat sholat subuh, setelah selesai para sahabat berebut salaman dengan Nabi. Nah, ini yang dijadikan oleh dalil ulama kita, makanya ada berjabat tangan. Tapi jangan sampai menyalahkan orang yang nggak mau berjabat tangan, sombong. Jangan. Biarkan aja ya, karena mereka juga punya dalil yang
tidak bisa kita salahkan. Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama kita mengatakan wala asla lil musafahati ba'da sholatai subhi wal asri. Tidak ada dasar bagi jabat tangan setelah sholat subuh dan asar. Loh, Ibnu Hajar Al-Haytami sebenarnya mengatakan seperti itu. Tetapi mengatakan walakin la ba'sa biha fa innaha min jumlatil musafahati. Tapi kalau misalnya dilakukan itu tidak apa-apa karena itu termasuk bagian dari bersalaman yang merupakan perkara sunnah. Wa qad hatha syari' 'alaiha, dan sungguh pembuat syariat telah menganjurkan. Tapi enggak masalah meskipun sebenarnya enggak ada asalnya. Ini ulama kita ya. Jadi monggo bagi yang mau bersalaman silahkan. Ya, kalau enggak ya monggo. Yang penting tidak menyalahkan.